Kenapa agama diajarkan al-jannatu takhta aqdamil ummahat? Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Coba itu contohnya. Digendong bersusah payah, dari tadi itu hadir, kepanasan, tidak pulang. Untuk apa? Karena mau dengar dakwah. Dan mau dengar dakwah sayang juga sama anak. Makanya adik-adik sekalian, ketika Anda durhaka sama ibumu, maka jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Dengar ini cewek-cewek, sopan sama cowoknya, kurang ngajar sama mamanya. Kalau mamanya yang kasih tahu, apa sih mama tahu, itu kan dulu. Sekalinya cowoknya aja, iya deh bang, terserah abang aja deh, saya ikut, mana yang baik. Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Itulah makanya. Adik-adik sekalian, kalian mau sukses, muliakan orang tuamu. Tidak perlulah kau kursus kiri kanan. Muliakan orang tuamu, Allah yang angkat derajatmu. Itu janji Allah. Biar kau sekolah tinggi-tinggi, tapi kau tidak hargai bapakmu, kau hina orang tuamu, bisa jadi kau dapat kerja, tapi kerjaan yang kau dapat makin jauhkan kau dari agama. Bisa jadi perusahaanmu lancar, tapi perusahaanmu justru menyeret kau masuk gampang neraka. Ada orang tidak cerdas, tidak terlalu berkualitas dirinya, tapi dia muliakan orang tuanya, Allah angkat derajatnya. Maka adik-adik, muliakan orang tua, enak hidupmu. Itu tadi model anak sekolah. Kalau kita model yang sudah punya istri, bagaimana modelnya Ustadz durhakanya? Takut sama istrinya. Dapat rezeki, suaminya bilang, bu, sudah lama kasihan ini nomor antrinya bapak, mau haji tidak dapat-dapat, ini ada kasihan duit, bagaimana kalau kita kasih umroh dulu ibu, bapak kita kasih umroh dulu di kampung. Apa langsung dia bilang istrinya, apa? Bapakmu terus. Apa? Mamamu terus. Langsung dia bilang suaminya, sudah Mipalek, terserah kau. Ada begitu di sini? Ada. Beleng-beleng. Apa kamu takut sama istrimu? Nawamu semua dia kau ambil semua. Jangan takut sama istri, Pak. Bapak tidak bakal bahagia dalam hidupmu kalau kau lebih takut sama istrimu untuk membahagiakan orang tuamu. Nah. Makanya hidupmu susah dalam rumah tangga. Kenapa? Istrimu kurang ngajar sama ibumu. Maka bilang sama istrimu, jangan coba-coba sakiti perasaan ibu saya. Kalau kau lukai perasaan ibu saya bawa kau ke pengadilan agama, saya ceraikan kau baik-baik. Lalu saya bilang sama mamanya, istriku di rumah, boleh kau marah-marah sama saya, boleh kau tutup pintu, yang penting tidak kau kunci. Boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau pernah hina orang tuaku. Begitu kau hina orang tuaku, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar. Begitu deh. Ada di sini takut sama istri? Jangan, Pak. Itu yang membuat ibu juga kalau mau bahagia rumah tanggamu, muliakan mertuamu. Datang mertuamu dari kampung, dari Sulawesi Selatan, hormati. Jangan baru duduk mertua dia bilang, kapan ki pulang, mak? Bawa ini, kasihan itu orang tua kalau dari kampung, naik dari Parepare, turun di pelabuhan barang, bawa ayam 3 ekor, lepas di terminal 1, nah kejar lagi tuh, bawa pisang, bawa beras, bawa semua dia bawa, kasihan. Padahal anaknya sudah ada kerjanya di papan, dia bawakan itu. Begitu cintanya orang tua kepada anak. Jadi wajar kalau ibu bapak kurang ajar, tidak akan mendapat berkah dalam hidup. Muliakan orang tua ya. Kalau ada yang tanya-tanya, kenapa hidupku susah selama ini? Tidak usah tanya jalan lain. Durhaka sama orang tua. Orang tuaku sudah meninggal, Ustaz. Cara berbuat baiknya. 1, doakan. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Saya heran lihat-lihat kita. Kalau tangannya ulama kita cium bagus. Bagus. Tapi pernahkah Bapak perlakukan tangannya ibu seperti itu? Pernahkah Bapak perlakukan tangannya orang tua? Saya orang lain, belum tentu saya doakan Bapak ikhlas. Doakan saya Ustadz, saya doakan tapi belum tentu saya ikhlas. Kenapa? Saya belum tahu Bapak.
Tapi kalau orang tuamu yang doakan kamu, pasti ikhlas. Saya tadi kesini ibu saya telepon. Mak, telo doa nggak mau kak mak? Woi, walio doa aku nak. Saya tidak doakan diriku. Kau selalu kudoakan karena kau selalu jalan. Itu ibu. Kalau suami bu, jangan sampai ibu juga berdosa kepada orang tua gara-gara suami. Jangan sampai bapak-bapak berdosa hanya karena istri. Jangan sampai kalian yang masih kecil durhaka sama orang tuamu, maka hidupmu bakal susah. Muliakan orang tua. Doakan. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu doa lagi, ya Allah ampuni dosanya orang tuaku kalau sudah meninggal. Terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Sudah itu saja. Ada rezeki, sedekah. Ada rezeki, sedekahkan. Saya mau terang kuburnya orang tuaku. Perbaiki sound sistemnya masjid. Terang itu kuburnya. Saya mau terang kuburnya orang tuaku. Kirim pembeli lampu. Kasih tahu panitia masjid. Mulai bulan depan saya yang bayar itu masjid lampunya. Jangan ambil uang celengan. Terang itu kuburnya orang tua. Dan demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ada yang bangkrut gara-gara sedekah? Mana buktinya? Makin sedekah makin kaya. Rahmat Mas'ud. Coba lihat. Orang datang itu, bos, membayar ke bos. Bos, baju sekolah bos. Bos, istriku melahirkan. Bos, terbakar anuku. Bantu. Tapi mana ada yang bangkrut kalau rajin sedekah? Tidak ada pak. Kenapa bapak ibu miskin? Kalau selalu minta-minta. Berhenti minta-minta. Allah kasih kau kaya. Sedekah. Saya tidak bisa sedekah dengan duit, sedekah kau dengan tenagamu. Saya tidak bisa sedekah banyak-banyak, sedekah dengan apa? Lihat itu masjid. Oh, sudah kotor anunya. Apa namanya itu? Kudungnya. Putih bukan, coklat bukan, hitam bukan, kat diam nih. Sudah, bawa masjid satu kudung. Itu sedekah. Oh, masjid antara masjid dengan toilet jauh. Sedekah dengan sandal swallow. Nah, curi orang, tidak ada urusan. Itu sedekah. Kita lihat karpet, sudah jelek, sedekah dengan karpet. Insyaallah banyak pahala. Hari Jumat kita kirim air botol gelas ke sana. Air gelas ke sana, orang minum itu sedekah. Saya cuma bisa nasi bungkus 10 saya sumbang hari Jumat, itu sedekah. Allah tidak lihat banyaknya, yang penting ikhlas banyak daripada sedikit tidak ikhlas. Sedekah. Serius. Sudah sedikit tidak ikhlas lagi. Mending banyak ikhlas. Iya toh? Panasnya di. Nggak bisa konsentrasi sejenak. Lewat-lewat ketawa itu kak bos. Nah ibu bapak. Salah satu sunnah yang dianjurkan Nabi sholat jamaah. Nabi kumpul-kumpul sama sahabat. Ya, enggak apa-apa. Enggak usah kasih, enggak apa-apa, Pak. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Menunggu orang masjid takwa. Ya. Nabi, saudara-saudara sekalian, kalian yang tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah. Bertanya sahabat, mana tetangga masjid ya Rasul? Kanan masjid 40 rumah. Depan masjid 40 rumah. Belakang masjid 40 rumah. Belakang masjid 40 rumah. Itu tetangga masjid. Bubar. Tiba-tiba datang tunanetra. Tahu tunanetra? Tidak melihat. Ya Rasulullah bagaimana saya? Oh kau ndain karena kau tidak melihat. Pulang ini. Boleh kau sholat di rumahmu karena kau tidak melihat. Pulang. Belum jauh dipanggil kembali Nabi. Ya fulan, ta'al. Sini kau dulu. Kenapa? Kau dengar azan di masjid. Saya dengar ya Rasul. Kalau begitu kau wajib datang berjamaah di masjid. Zaman Nabi, tunanetra wajib berjamaah karena dia dengar azan di masjid. Kalau ini hadis diterapkan Pak, penuh ini masjid jamaah. Kenapa? Kalau azan di menara sampai di ujung-ujung rumah dia dengar. Dan alhamdulillah masjid selalu ramai jamaahnya Pak. Terutama kalau subuh penuh sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua sudah pensiun. Kentara itu kalau subuh orang tua Pak, bau minyak gosok baru kita masuk pintu. Minyak angin, minyak gosok, cap tawon, tidak ada Bulgari. Orang tua semua di dalam masjid. Kenapa orang malas ke masjid?
Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Rahmat Mas'ud umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh dapat beras 50 kilo, pembeli pulsa 200.000. Jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah pesan masjid sampai di luar. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar bapak-bapak ini, terutama kita yang sudah muka-muka sakaratil maut ini, yang sudah tua ya, rajin-rajin ke masjid Pak. Berdoa mudah-mudahan bapak lagi sujud ajal menjemput. Apa keutamaan berjamaah di masjid? Satu, kalau hujan, basah baju, atau kena debu melengket di badan, ke masjid, bajunya yang basah itu melindungi dia nanti di pada masa. Tahu mantel Pak? Hujan, kalau hujan pakai payung. Apa tujuan itu payung? Supaya bapak tidak kena air. Supaya ibu tidak kena air kalau pakai baju mantel. Begitulah fungsinya baju yang basah. Ketika bapak ke masjid dan gerimis, basah baju itu. Baju itu bapak yang melindungi bapak agar tidak disentuh api neraka. Sudah. Coba jangan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar begini, hujan keras dia buka payungnya. Pergi di jalan. Belen-belen namanya itu. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid? Kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, lalu kau datang ke masjid, langkah-langkah kakimu adalah jihad fisabilillah. Melangkah kaki kanan, 1 pahala dicatat. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Jadi kalau 300 rumah masjid, dari rumah tak dari masjid, 300 meter kali 2, 600 meter. Berapa langkah kaki itu bapak dapat? Apalagi kalau bapak jalan begini. Berapa langkah kaki itu? Iya toh. Apalagi kalau bapak keliling-keliling dulu ke kampung baru. Sampai di sini selesai orang sholat dong. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Seluruh materi yang kita lewati, pagar, tembok, dinding, aspal, tumbuhan, semua jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. Tanggal 26 November dia datang berjamaah masjid. Saya yang lihat. Itulah sebabnya kalau kita sholat jamaah, kalau kita datang ke masjid, setiap kita sholat sunnah di masjid, 2 rakaat pindah lagi. 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksinya di akhirat kelak. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan, kalau kau ke masjid, lain jalan waktu pergi, lain pula jalan waktu pulang. Ini amalkan Pak, amalkan, itu sunnah. Bapak datang masjid dari pintu sana, pulang dari pintu sana. Itu makin banyak saksi di akhirat. Yang keempat, lipat 27 kali. Artinya, sekali bapak sholat di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi, kalau di masjid ada disebut doa bersama. Mungkin di rumah bapak susah sholat. Mungkin di rumah banyak godaan. Mungkin di rumah ibu bingung. Ini saya sudah tahiyat atau belum? Ini sudah 2 atau 3? Ini apa? Kalau di masjid aman. Tidak ada kecemasan seperti itu. Nah, itu datang ke masjid. Yang berikutnya, yang membuat orang malas ke masjid. Tadi, yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Mana manajemen masjid yang tidak bagus? Selalu disimpan saldo kas. Jangan simpan saldo Pak. Dengar ini panitia masjid. Bapak kalau simpan saldo kas di masjid, bapak yang tanggung dosanya, tidak jalan amalnya orang. Saldo kas 80 juta. Jangan simpan. Cari orang yang susah, yang rajin berjamaah. Ada utangnya di bank, bayarkan supaya dia lepas dari kredit. Boleh itu. Baru dia suruh cicil ke masjid. Kalau dia di bank berbunga, makin susah hidupnya. Boleh. Saldo kas 80 juta. Kita mau kencing tidak ada air. Kerannya rusak-rusak. Simpak, jangan. Berhenti jadi panitia kalau bapak tidak bisa urus masjid. Yang sudah tua mundurlah. Kasih anak muda. Ini masjid bukan perusahaan punya. Begitukah di sini? Hah? Jangan marah Pak. Siapa suruh kau panggil Kak? Mau kok. Demi Allah Pak, bapak tanggung kalau amalnya orang tidak jalan. Bapak coba kalau itu uang cuma 100.000, tapi diberikan keran, maka selama keran itu berputar, selama itu orang yang punya uang dapat pahala. Tapi kalau dia cuma di bank disimpan, tidak jalan amalnya. Belikan dispenser,
belikan kopi. Tidak apa-apa, boleh. Jangan ditulis di masjid, dilarang tidur. Siapa yang larang tidur di masjid? Tidak ada dalilnya. Ayo, Bapak pernah ke tanah suci di Madinah, pernah ke Mekah, ada tidak ditulis dilarang tidur? Tidak, Pak. Barangkali ada orang tidak bisa tidur di rumahnya, dia datang ke masjid supaya bisa tidur. Itu memang boleh. Yang tidak boleh, ngiler. Maka kalau kau mau tidur di masjid, bawa kau bantal. Kalau tidak bisa, kau gelisah kau di rumahmu. Bertengkar kau sama istrimu. Istrimu ngomel terus. Maka dia bilang, jangan kau pulang. Merdeka. Bodoh itu istri sekarang kalau Nabi bilang sama istrinya, jangan kau pulang. Oh, gembirai. Langsung Nabi bilang pacarnya, sini kau sayang. Di rumahku kau tidur. Kulayani kau dengan baik. Sudah. Jangan ditulis, jangan bawa anak-anak berisik. Bersyukur kalau masih ada anak-anak berisik di masjid. Kalau tidak ada anak-anak berisik di masjid, maka tidak ada lagi nanti yang mau datang di masjid. Kalian juga orang tua, kalau anakmu mau ke masjid, belikan songkok dan baju baru. Anaknya mau pergi, Pak, mau pergi masjid, belikan nggak songkok? Apa dia bilang? Itu nak, songkok na nenek nu kau pakai. Anaknya nomor 7, songkok anak neneknya nomor 10. Tak buas si songkok nama buas sih. Berteriak ni temannya, Pak Doja, Pak Doja, Pak Doja. Tidak mau ya anak tapi pergi masjid. Hei, ini masjid ini sound systemnya tidak bagus. Kasih bagus. Ini saya kasih tahu Ki, tanya itu ahli tentang AC. Itu kalau ada AC besar begini, 2, dingin mini masjid. Tambah lagi itu. Tapi apa yang kasih panas? Karena Bapak pakai kipas. Itu kipas dengan AC, ibarat air dengan minyak. Tidak bisa dia menyatu. Kenapa? Itu AC ruangan harus tertutup. Kalau kipas tidak boleh tertutup. Kalau tertutup itu kipas, maka makin panas orang di dalam. Kenapa? Karena itu kipas perlu sirkulasi udara, perlu angin keluar masuk. Kalau tidak keluar masuk angin, maka angin yang ada itu saja nah putar terus, akhirnya jadi panas. Apalagi kalau ada yang bau keteknya di dalam. Bah, pedek masesano. Kege mak badaram mangi, mak bau lasuna mansedinya. Itu mi pentingnya anak muda jadi pengurus masjid. Karena kalian kalau sudah tua tidak ada yang tahu. Kau juga anak muda, muliakan orang tua. Tempatkan di mana itu orang tua? Tempatkan sebagai penasehat masjid. Jangan masjid dikira dia punya. Ini lembaga, umat yang punya. Kasih karpet yang bagus. Ada saldo kas, jangan simpan Pak, Bapak berdosa. Tidak jalan amalnya orang. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Apa? Kadang-kala apa? Sound sistemnya jelek. Begitu kita takbir Allahu Akbar, langsung story. Mau ki perbaiki, sudah makin takbir, terpaksa si tangan ki. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Apa? Kadang-kala muadzin. Jengkel orang dengar muadzin. Orang tua, sudah tua, tidak mau tong mengalah, mundur na wasangiko. Namun dari iya siro tomato, iya siro. Ayo coba. Iya. Apalah yang membuat orang malas ke masjid? Kadang-kala penceramah. Kita di rumah sudah bertengkar istri. Di kantor mumet pikiran. Kita datanglah ke masjid dengar ceramah. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan. Ini bukan pencerahan. Nak kasih takut kita terus. Dibakar pantatmu. Ditusuk. Udah bilang tak boleh. Iya. Apalagi yang kasih malas orang ke masjid. Kadang-kala apa? Imam. Ada juga imam suka sekali baca panjang. Tidak tahu juga apa nak baca.
Nagaret memi. Dolin. Al-Fatihah paling nak baca. Dolin. Malam petoni ndak jelas. Makanya kata Nabi, kalau kau jadi imam, dengar ini Pak Imam. Satu, baca kau yang ringkas. Kenapa? Karena jamaah kita di belakang macam-macam. Ada yang sudah tua tidak bisa lama berdiri. Ada anak muda yang baru datang, tidak senang yang lama-lama. Pulang di masjid, enak sembahyang di masjid. Ampun Ma Ustaz. Kenapa? Dia bilang itu mesti aliran sesat. Kenapa aliran sesat? Dia bilang sembahyang subuh 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah nama itu dong. Makanya tuh imam sebelum kau takbir jelaskan dulu jamaahmu. Adik-adik, ini kita sujud tilawah. Sunnah malam Jumat membaca surah As-Sajdah. Pada rakaat kesekian kita harus sujud. Ini bukan 3 rakaat, tapi karena Allah perintah ayat itu dibaca sujud. Jelaskan. Yang sulit, aliran apa ini? Kenapa 3 rakaat? Enggak, kau yang dongo. Tidak bisa orang lama-lama di belakang Pak. Mungkin ada orang mati yang ya karena dia tobat usia senja, tidak bisa lama kasih berdiri. Batena musessa, nak kena naik lagi kepalanya, belum bisa selesai. Nah ular, malam itu jatuh lagi, naik ular lagi. Ada barangkali di dalam jamaah Satpol PP yang pakai sepatu baru. Lama ku baca, nah lupa simpan baik-baik sepatunya. Pasti dia hilang di sepatu. Bapak imam sesat. Maka pasti dia tidak khusyuk. Ada barangkali juga ibu-ibu yang sekali kentut sudah makan pete. Ya. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa Ustaz? Satu, supaya jamaah ikut kalau dia hafal. Coba kalau kita imam baca Al-Fatihah, kita ikut juga toh. Kenapa? Karena kita hafal. Tapi coba imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 120. Nah, imam sibuk dengan bacanya, kita sibuk dengan hayalan tak. Mau ikut, tidak dihafal. Mau ruku, belum ruku, terpaksa dibaca semua pengumuman masjid. Keadaan keuangan masjid, saldo kas pengeluaran, sumbangan dari haji, dibaca semua. Belum selesai ini sudah dibaca satu palampang ini, satu ini dibaca lagi Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai imam dibaca lagi bajunya tim sukses Rahmat Masud, calon wali kota Balikpapan. Semua Pak dibaca. Siapa salah? Imam. Ada ini cerita gini, wallahu alam benar atau tidak. Ada penghafal Quran, dites bacaannya. Nah, kau imam, kau mau dengar bacaan imam lah dia. Dia baca betul yang susah. Hanya dia yang tahu. Tiba-tiba jatuh cicak kepalanya. Tas silang itu, stres. Orang stres hilang bacaannya. Apa sambungannya ini ayat? Mau ruku, tidak tahu apa sambungannya? Tidak ada tuh bisa bantu. Terpaksa Nabi bilang imam, tolong bantu di belakang. Nabi bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak anak muda. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, ya Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Ini waktuku kuliah ini, kisah nyata. Waktu saya KKN. Belum Pak jadi ustaz waktu itu. Ada temanku, baru kenal ceritanya ini. Pikir sholat di posko. Dia pakai gamis. Baju baju ustaz. Aku bilang, alumni pesantren ini. Ya imam, dialah imam. Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca Al-Kafirun, aku bilang macam apa? Macam apa ini? Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma, wala antum abid, wala ana. Jengkel temanku yang anak fakultas sastra. Langsung teriak. Nabi bilang, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai? Nabi bilang ini imam, ilmi juga kupikir. Kacau sholat. Siapa salah? Siapa salah?
imam. Ini waktu ku SD di kampung sembahyang asar. Bih, sujud Pak Imam lama sekali. Apa ini imam lama sekali sujud? Tiba-tiba ada temanku nangkak kepalanya sembahyang asar tuh. Dan setelah, wih, tidak ada imam. Ternyata imam keluar dari pintu samping. Kacau mi sholat bubar, tidak ada imam. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, kentut kanan. Pak Imam, lain kali kalau Bapak Imam kentut, kasih bangun ki dulu supaya dilihat kau pergi. Dia bilang, ku sengaja nak, karena malu kak kau lihat. Kacau sholat, siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya agama mengajarkan dalam fikih sholat jamaah, hati-hati milih imam. Makmum siapa saja boleh jadi makmum. Mulai orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai orang dewasa sampai belum balik boleh jadi makmum. Mulai orang cerdas sampai orang blow on boleh jadi makmum. Imam tidak boleh, hati-hati. Kenapa? Salah imam, kacau sapu. Maka hati-hati. Kalau salah imam, bubar jamaah. 2020 yang akan datang, Balikpapan akan milih imam. Wali kota. Kalau kau salah milih wali kota, sengsara hidupmu. Mengerti maksudku? Mengerti itu? Siapa yang panggil kak? Hah? Ada juga calon wali kota, datangkan artis. Tahu pernah mama ustaz. Kalau artis nak datangkan kibu, terancam kibu. Datang itu artis, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nah goyang di depannya suami tak. Enggak juga nak kasih lihat kipahanya pak, nak kasih lihat saja. Dia tu apa keteni-teni kipak. Enggak nak kasih pegang, dikasih lihat saja. Cancing-cing. Ada itu Pak Haji menontonnya. Coba kalau ustaz nih, kita dah tahu ini salat jamaah. Itu enaknya kalau calon pemimpin kita yang juga calon pemimpin dekat dengan ulama. Jangan kau musuhi ulama. Yang penting jangan jadi manusia jarum apa itu? Jisamsu. Tahu jisamsu? Janji manis nyatanya palsu. Insya Allah Pak Rahmat tidak begitu. Perlu ini perlu. Nah, dia tanya, Ustadz bagaimana kalau perempuan? Boleh ibu perempuan ke masjid, tapi tidak dianjurkan. Tapi kalau mau ke masjid, jangan dilarang kata Nabi. Kenapa perempuan dulu tidak dianjurkan ke masjid? Karena dulu tidak aman. Kalau pergi sendiri diculik dan diperkosa dulu. Sekarang di Manggar aman. Siapa mau culik, apalagi kalau ibu sudah 60 tahun. Siapa mau culik bu, bikin susah. Ada remaja. Ini ustadz yang ceramah. Tidak pernah saya pondok pak. Tidak pernah saya sekolah pondok. SD sekolah umum, SMP sekolah umum, SMA sekolah umum, sarjana sekolah umum, S2 sekolah umum, S3 sekolah umum. Di mana saya belajar agama? Datang ke masjid. Saya kalau Ramadan dulu zaman SMP dan SMA, saya sudah bermalam di masjid. Waktu itu belum saya tahu apa itu itikaf. Tapi ternyata itulah itikaf, tinggal di masjid. Apa kerjaku? Kalau sudah jam 2 teriaklah saya di masjid. Sahur, sahur, sahur. Kalau ada lebih kue bawa sedikit ke masjid. Kita mau juga buka puasa, mau makan sahur di sini. Cuma ada dulu imam di kampungku aneh-aneh pak. Berteriak ini bilang, jangan pak, jangan pak. Orang kaget semua, siapa yang pukul Pak Doja? Oh lari semua orang ke masjid. Jangan pak. Ternyata jam 4. Kacau orang. Sudah itu ditegur, jangan bilang jangan pak. Kaget karena Pak Doja tidak tahu. Nah bilang lagi, sahur, sahur. Sudah jam 3 lewat 60 menit. Ih, cocok tahu aja gampang. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita juga jamaah ada aturannya. Sudah ya? Nah, karena sudah waktu dari tadi saya tunggu, alhamdulillah. Kalau masih mau dengar ceramah, kita pergi rame-rame ke Masjid Taqwa. Kan tidak dibayar gitu. Nah, kita sama-sama lah ke sana. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.